Pemirsa, sementara itu di Jakarta, kasus serupa juga terjadi. Terbakar api cemburu saat mengetahui isi pesan di telepon genggam dengan wanita lain, seorang istri tega memotong alat kelamin sang suami hingga putus. Seorang pria berinisial NI, 35 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat selama 23 hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Korban meninggal dunia dengan kondisi alat vital putus, dipotong sang istri HZ, 33 tahun karena terbakar cemburu. Polisi telah mengamankan pelaku setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku juga telah menjalani rekonstruksi 25 adegan dan terancam hukuman 9 tahun pidana. Ketua RT di mana pelaku dan korban tinggal menyebutkan bahwa korban semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang baik, suka bersosialisasi dengan tetangga dan tidak pernah ada keributan dengan istrinya. Nah, kita dapat laporan meninggal, ya udah, sampai segitu saja. Nah, pengakuan saya segitu. Berarti Pak RT tidak tahu nih kalau misalnya si korban ini meninggalnya karena dipotong alat kelaminnya sama istrinya. Enggak sampai sejauh itu saya. Kesehariannya antara suami istri ini seperti apa sih Pak di lingkungan Pak RT? Wah, kalau dia kelihatan harmonis. Kalau di lingkungan dia bersosialisasi atau tertutup orangnya Pak RT? Sosialisasi, tapi enggak terlalu sosialisasi karena dia pedagang ya. Jadi dia sibuk sama kegiatan dia. Karena terlalu sibuk dia mungkin. Seorang istri tega memotong alat kelamin sang suami. Korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sang istri yang juga pelaku kini telah diamankan polisi. Kami sudah bergabung bersama dengan AKP Ganda Sibarani, Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk. Selamat siang, Pak. Selamat sore, Bang. Oke, Pak, bagaimana kronologi singkat peristiwa ini? Betulkah motifnya karena terbakar api cemburu? Ya benar, yang kami kumpulkan dari alat-alat bukti yang telah kami kumpulkan. Jadi si pelaku ini cemburu melihat isi handphone dari pelaku. Demikian. Oke, cemburu pada saat di TKP langsung melakukan hal tersebut. Apakah memang pelaku ini sudah memiliki ide untuk membunuh sang suami pada saat itu? Ya, idenya itu pada saat itu juga. Artinya bukan Jadi berencana, di Pak? rumah. Bagaimana, Mbak? Bukan berencana? Jadi setelah melihat isi handphone dari korban, si pelaku langsung pada saat itu juga dia mengambil pisau cutter dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Oke, Pak, mengambil pisau cutter, apakah kemudian korban ini tidak tahu menau? Jadi menurut keterangan dari si pelaku, jadi si korban ini dipancing oleh pelaku untuk berhubungan. Jadi kemudian pada saat si korban sudah telanjang, si pelaku mengambil pisau cutter itu dari dapur, langsung ke kamar, langsung memotong alat kelamin dari korban. Oke, pada saat hal itu terjadi, bagaimana kemudian akhirnya korban ditemukan? Apakah kemudian pelaku yang mengontak pihak lain untuk memberikan bantuan pertama? Jadi kami temukan korban itu sudah di rumah sakit RCM dalam penanganan dokter. Jadi keluarga korban datang ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut. Kami langsung melakukan cek TKP dan melihat kondisi korban ke rumah sakit. Dan benar memang kejadian tersebut dan korban sedang dalam penanganan dokter. Oke, artinya korban ini sempat meminta pertolongan kepada pihak lain, Pak? Untuk korban dan pelaku berdua langsung ke rumah sakit. Oke, Jadi tidak ada artinya pertolongan dari usai orang lain. pelaku melakukan hal tersebut, kemudian membawa korban ke rumah sakit. Si korban sendiri yang membawa motor dan si pelaku ikut dibonceng untuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan pertama. Oke, pengakuan pelaku, Pak, kenapa pada akhirnya membawa korban ini ke rumah sakit?
Nah, setelah kejadian tersebut si Baik, kami terkendala komunikasi dengan AKP Ganda Sibarani, Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.